Oke, halo guys, welcome back to my channel. Di channel gue Stefan Animal Planet. Pada konten gue Stefan City Boy. Nah, di kesempatan kali ini gue pengen nyeting nih filtrasi di kolam minimalis koi gue ya. Tapi ini malam-malam, jadi gue nge-shoot pakai flash. Sorry kalau agak-agak nggak kelihatan ya. Tapi gue usahain semaksimal mungkin. Kenapa? Karena gue dari pagi sibuk banget, jadi gue nggak memungkinkan untuk nge-shoot di pagi. Ya gue cuma punya waktu malam doang. Tapi biarpun gue shoot malam, gue usahain bakal semaksimal mungkin dan supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Oke, jadi yang pertama dalam nyeting filtrasi kolam koi itu kita tuh perlu memahami dulu ya basicnya lagi, karena gue anggap aja nggak semuanya di sini tahu udah ya, jadi gue anggap aja nggak semuanya di sini udah paham mengenai mekanisme filtrasi ya. Gue anggap masih newbie semua, biar yang belum ngerti juga bisa paham. Jadi dalam filtrasi itu perlu ada yang namanya media mekanis. Nah, media mekanis, lalu ada media biologis, sama ada media kimiawi. Nah, untuk media mekanis itu banyak jenisnya ya, Nah, ada brush, ada biofoam, terus ada jaring nelayan dan macam-macam ya. Dan yang lumrah dipakai di kolam koi biasanya yang paling banyak tuh ini jaring nelayan. Tapi biasa kalau yang pro tuh sukanya pakai brush. Karena kenapa? Enak ngebersihinnya. Gue pribadi sebenarnya pengen pakai brush, cuman karena chamber gue mini, namanya juga kolam minimalis ya, kurang maksimal rasanya dan kurang bijak rasanya kalau gue pakai brush. Dan juga chamber gue cuma 3 chamber, jadi gimana ya, kurang ajib aja gitu kalau pakai brush. Airnya gue rasa kayak bakal lebih bening kalau gue pakai jaring nelayan ini gitu. Meskipun maintenance-nya lebih gampang kalau pakai brush ya. Nah, by the way, di sini ada apa aja? Jadi gue untuk media mekanisnya yang pertama itu gue ada jet mat. Ini gue siapin jet mat 3 biji aja. Nah, ini ada tatakan filter, jadi ditaruh di paling bawah. Fungsinya buat apa? Supaya si media-media ini nggak langsung nutupin pipa-pipa keluar masuknya air. Jadi nggak nyumpel gitu, airnya tetap loss. Ini juga ada, kalau ini filter kimiawi nih, biasa diletakin di chamber terakhir. Ini oyster shell, dan dia juga buat ngebantu misalkan kolam kalau kena hujan itu bagus, wajib banget harus ada oyster shell ini, atau bisa juga teman-teman pakai karang jahe. Nah, sebenarnya by the way kolam gue udah di kanopiin ya, jadi kurang pakai ini, lebih ke buat ngestabilin pH air aja, supaya in case gitu gue males water change atau saking sibuknya, pH airnya tetap stabil gitu. Jadi ini bagus banget buat stabilin pH. Terus mekanisme dikombinasiin antara jet mat dan jaring nelayan. Di sini gue nyiapin 4, tapi nggak tahu apakah masuk semuanya kepake. Nah, dan yang paling penting itu dalam filtrasi itu media biologis. Media biologis ini banyak macamnya. Ada biobol, ada batu apung, terus ada yang sekarang lagi ngehits Kaltness gitu, K1, yang gue juga udah pakai di tank kopi. Jadi cuman gue pribadi lebih prefer kalau untuk kolam itu kan arusnya deras ya, gue lebih prefer pakai media filter yang non moving gitu, yang keras, yang hard. Nah, by the way, ini kalau untuk media biologis tuh gue pribadi gue nyaranin ini untuk, karena kenapa? Kapasitas filter gue nih kecil, tapi kolam gue ini lumayan dalam dan gue pengen memaksimalkan airnya, filtrasi supaya bagus. Makanya gue pakai media biologi yang ya dibilang mahal enggak juga lah, tapi dibilang murah enggak juga, sedang-sedang aja. Tapi untuk gue nggak promosi nih sama sekali, tapi kalau mau di endorse, thank you banget buat ini produkan yang apa ya, gue nggak tahu, tapi gue pernah lihat dipakai meja Farif ya. Dia ini ngeklaim bisa membantu penyaringan air itu di 200 liter untuk 1 liter ini.
Jadi kalau ini ada 6 kali 200 1200 liter ya. Nah itu sebenarnya masih kurang nih buat kolam gua yang kapasitasnya hampir 2500. Cuman ya itu tadi gue bilang nyicil pelan-pelan, namanya kolam nggak harus langsung plug jadi ya, namanya kan hobi menyesuaikan budget aja. Ini bentuknya kurang lebih sorry tadi kepas. Nah ini bentuknya kayak gini, jadi ini nanti dimasukin ke jaring kayak gini juga, tapi sebelum itu dicuci dulu. Nah ini katanya untuk 1 liternya ngeklaim bisa nge-cover 200 liter air gitu ya. Jadi kalau sesuaiin aja kebutuhan. Cuman gue pribadi gue rasa 6 udah cukup sih. 6 udah cukup gue pribadi ya. Tapi nanti kalau memang ternyata kurang, mungkin gue tambahin lagi gitu. Atau mungkin gue mix dengan media yang lainnya lagi gitu. Ini mungkin media biologinya mau gue masukin dulu ke jaring sama gue cuci semuanya ini. Nanti gue lanjut lagi pas nyeting ya, pas nyusun-nyusunnya. Nah oke guys, ini udah gue susun medianya. Jadi di bawah jet mat ini itu gue isiin full jaring layang ya, disusun gitu 2 ini masih kurang, masih banyak banget. Nanti gue harus beli jaring layang lagi, mungkin 4 kantong lagi yang kayak tadi ya. Jadi yang paling bawahnya tuh gue isiin tatakan dulu, tatakan tadi gue tunjukin. Tadi baterai gue habis, jadi gue nggak sempat ngevideoin pas lagi nyusun ke dalam chambernya. Berhubung udah malam juga tadi, jadi gue sambil ngecas, sambil ngisi air, sambil nyusun ya. Ini masih gue sempet-sempetin namanya. Ini di bawah tuh gue kasih tatakan dulu. Oke, dulu sorry masih lama dulu gue ini ada dulu lagi. Nah jadi dari bawah tuh pertama tatakan, abis itu langsung 4 biji abis tatakan baru atasnya gue lapisin lagi sama jet mat. Abis jet mat atasnya baru gue kasih lagi 4 kantong jaring layang, ditumpuk aja yang ngisi ruangan aja. Tadi gue susun miring gini 2 biji karena pas gitu nutupin. Terus abis itu gue tutup lagi sama jet mat, terus gue tutup lagi sama jet mat. Jadi 3 jet mat di sini. Sebenarnya ini kalau media biologisnya ternyata kurang banget ya. Ini slotnya masih full banget, tapi ini karena media biologisnya gacor, dibilang kurang enggak juga sih sebenarnya. Cuman kalau mau lebih bagus lagi nih gue fullin tuh. Rencananya emang ini chamber, ini kolam gue mau bikinnya pelan-pelan supaya gue nambah biologis, nambah lagi gitu pelan-pelan. Gue nggak mau pakai yang misalkan kayak kalau mau gue fullin bisa aja gue beli yang murah banget kayak Biobo atau batu apung gitu ya. Mungkin nanti lihat apa istilahnya, lihat keuangan ya. Tapi intinya ini juga nggak terlalu mahal, 50.000 gitu seliter. Ini ada yang 1 kantong 1 liter, ada yang 1 kantong 2 liter. Karena gue masih punya 4 kantong ya gue atur aja. Nah di bawahnya tuh, jadi ini urutannya tatakan dulu, habis itu oyster. Habis oyster atasnya langsung gue kasihin si Vivaria yang biobol. Gue pakainya yang biobol, enggak yang bioring. Soalnya kalau yang bioring tuh biasanya kalau kita ngegaramin kolam dia suka pecah bahan bioringnya gitu. Makanya gue lebih prefer yang biobol ya, biobol tapi yang Vivaria. Dan gue sangat nggak ngerekomendasiin banget kecuali dalam jumlah yang besar ya. Lalu misalkan kayak chamber kecil gini terus media biologisnya lo pakein biobol, aduh itu fix banget. Apalagi kalau ikannya banyak, udahlah tamat tuh, jamin tuh kolam hancur. Kecuali ikannya sedikit, dan juga tergantung dari jenis ikan yang dipelihara. Terus kalau mau main koi, populasi rame, puspakan itu mending ya media biologinya at least setidaknya ya batu apung lah gitu, di fullin 1 chamber gitu. Batu apung tuh masih lumayan,
Atau kalau mau yang lebih bagus lagi tapi rada ribet ngebersihinnya, Lavarok. Nah, Lavarok tuh masih lebih lumayan dan ekonomis ya, sama kayak batu apung. Cuman PR-nya tuh di ngebersihinnya aja pas datang sama masukin ke kantong gitu. Gue lebih prefer dimasukin kantong gini. Kalau media tuh jangan langsung diceburin biur gitu ke chamber, karena kenapa? Jadi pada saat proses pembersihan atau ya amit-amit ya, ada wabah atau apa di kolam kalian, itu untuk nguras total atau apa tuh gampang gitu, sama untuk maintenance. Nah gue biasa tuh 6 bulan sekali, kalau kolam kayak gini ya tuh media biologinya juga gue kuras total, tapi 6 bulan sekali. Kalau rawatan ini rutinnya ya tiap minggu backwash aja, buka keran backwash. Ini buat yang biologis, ini backwash mekanis. Nah kalau mekanis backwashnya tuh seminggu sekali ya, seminggu sekali. Nah kalau masih awal-awal kayak kolam baru running jadi biologis, mungkin sebulan sampai 3 bulan tuh nggak usah di backwash sama sekali, mekanisnya aja di backwash seminggu sekali tuh. Terus di sini udah pakai pompa. Ini pompa gue bahkan pakai cuman yang 4800. Sebenarnya kalau gedean lagi mungkin waterfallnya bakal lebih rapi lagi, tapi ini juga udah rapi. Terus itu gue pakai lampu UV cuman yang 11 watt ya. Nah ini nggak tahu nih kalau lampu UV ini udah nge-cover belum, airnya bakal hijau atau enggak. Tapi kayaknya itu juga bergantung dari kematuran media biologis ya. Sebenarnya kalau media biologis sudah matur, udah cakep, lampu UV itu hampir bisa dipastikan nggak perlu gitu. Tapi kadang tuh apa ya, sinar matahari terlalu keras bikin air jadi hijau gitu. Nah kalau air hijau gitu ya kembali lagi penghobi selera, kalau pengen lihat air yang bening ya lampu UV emang salah satu solusinya banget sih gitu. Lebih bagus aja lampu UV itu sebenarnya ditutupin gitu ya, dibikinin ruang, tapi ini karena gua ala kadarnya, nanti paling gua jepit di sini, gua jepit di situ supaya nggak masuk cahayanya ke chamber kedua, nanti takutnya malah ngebunuh bakteri baik ya di media biologisnya. Udah sih itu aja, paling nanti kalau gua upgrade, gua fullin media biologi, si oyster shell-nya gua pindahin ke sini. Tapi itu gue kasih katakan juga supaya nggak nutupin backwash ya. Kalau gue mau ngebersihin pompa tinggal disemprot aja, buka keran gitu. Nah pompa juga harus rajin dibersihin ya, supaya sedotannya terus kuat, disemprot aja pakai selang. Udah gitu aja paling. Ini masih bisa banget di upgrade untuk ini diisiin media gitu maksudnya. Sama sebenarnya di bak waterfall ini masih bisa diisiin media juga sebenarnya. Ini masih bisa diisiin media. Rencananya nanti pengen gue isiin neo media, tapi nantilah. Gue buat kolam ini udah lumayan habis, lumayan ya diatur-atur dulu. Nah ini gue pakein arus dengan aerator. Jadi sebenarnya arus di bawah ada nih, airnya belum gue isi full, besok pagi aja. Tapi itu arus dari aerator, jadi arus atas ya, kan agak kurang kelihatan ya. Nah, kalau mau bikin aerator yang bisa sampai jadi arus gitu, aeratornya harus yang kenceng, aerator kolam gitu. Nah tapi gue sendiri pakai aerator ini aja kok, pakai yang recent, cuma pakai selang doang, tapi gue pakein Uniring, gue jepit Uniring yang berbahan matala tuh biar awet di bawah kolam situ. Nah udah ini beres banget, oksigennya beres. Arus atasnya dari Uniring, arus bawahnya, tengahnya gue kasih ada pipa di bawah. Mungkin pas di konten yang buat kolam udah pada lihat. Gitu aja sih. Itu mungkin sekian dulu yang bisa gue sharing. Airnya bening ya, malam-malamnya kelihatan basah ya, bening. Mungkin sekian dulu yang bisa gue share. Buat kalian juga mungkin yang punya tips buat settingan chamber kalian. Ini yang gue setting ini nggak wajib harus kayak gini, ini kreasi masing-masing, cuman rekomendasi dari gue yang tahan lama ya kayak gini gitu. Oke, jangan lupa like, subscribe juga channel gue, dan komennya banyak di video ini, boleh juga di share ke teman-teman kalian. Oke, mungkin sekian, see you on next video, bye bye.
Bonus ikan koki lagi di karantina. Bye bye.